Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه. إخواني في الدين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan wa marhaban fi majlisil ilmi. Selamat datang di majelis ilmu. Marilah kita gunakan waktu kita dari ba'dal maghrib hingga isya ini untuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi yang berkaitan tentang agama Islam ini, yang terangkum dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Karena hadirin sekalian, mempelajari agama Islam ini yang terdiri dari syariat Allah Subhanahu wa taala ini merupakan kewajiban. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Belajar itu kewajiban bagi seorang muslim. Begitu juga dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis yang lain, hadirin sekalian, mengatakan, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha." Dunia ini beserta isinya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya Allah tidak menganggap dunia ini yang istimewa. Tidak menganggap bahwa yang ada di dalam dunia ini beserta isinya mulia. Oleh karena itu dibiarkan orang kafir itu menikmati dunia ini. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang kafir ini kaya raya, sehat walafiat. Kemudian mereka berjaya, mereka terkadang menang dalam perang, ya, terkadang seperti itu. Ya, kenapa demikian? Karena memang dunia ini hina di sisi Allah. Ya, tidak mulia. Kalau mulia, ya, itu akan dilarang orang kafir untuk menikmati nikmat-nikmat Allah. Bahkan kata Nabi tidak akan diberikan seteguk air pun bagi orang kafir, ya, kalau dianggap dunia ini sebagai suatu hal yang mulia. Ya, dunia ini hanya sementara, tempat kita beramal saleh. Kemudian terakhir akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti hari kiamat, hadirin sekalian. Makanya kita jangan pesimis, jangan merasa kalah, jangan lemah, ya, melihat kebebasan orang kafir di dunia ini. Melakukan apa saja program-program mereka, jangan terpengaruh, jangan tertipu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 196, "La yaghurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad." Jangan kamu terpedaya dengan kebebasan orang kafir melakukan gerakan-gerakan
ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang halal maupun yang haram, ya, perbuatan-perbuatan kemewahan apapun, ya, jangan kita terperdaya. Mata'un qalilun, itu semuanya hakikatnya kata Allah kenikmatan yang sedikit. Walaupun kelihatannya seperti itu orang kafir, tapi dipastikan itu kenikmatan yang sedikit, dan setiap yang ada di dunia ini sedikit. Ya, mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam. Ujung-ujungnya hadirin sekalian, mereka itu akan masuk neraka jahanam. Wa bi'sal mihad, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya, jadi ini yang harus kita pegangi ayat ini, ya, tetap, ya, ma indallahi khairun lil abrar. Apa yang di sisi Allah itu lebih baik. Ya, apa yang Allah perintahkan, kita sholat, ya, kita belajar zikir, itu lebih baik hadirin sekalian dari yang ada pada orang kafir saat ini. Walaupun mereka hidup bebas, mewah, banyak harta, tidak ada artinya. Apa yang di sisi Allah, yang Allah perintahkan ini lebih baik, yang wajib maupun yang sunnah, ya, bagi orang yang berbakti lil abrar. Kembali hadirin sekalian, kita akan membaca hadis-hadis Nabi yang terkumpul di kitab ini, Al-Lu'lu' wal Marjan, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Ya, semoga Allah memberikan rahmat, ya, dan pahala baginya yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi masalah agama Islam ini. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan azan. Ya, kita memasuki bab salat ini, yaitu halaman 225 tentang sunnah mengangkat tangan di depan bahu ketika takbiratul ihram. Ya, rukuk, juga melakukan i'tidal dan bangun dari tasyahud awal. Ini dikumpulkan masalah-masalah ini, mengangkat tangan di depan bahu ini kan. Jadi gini. Ada riwayat juga di telinga di sini, bawah telinga. Ada juga di sini apa? Bahu, depan bahu. Ya, gitu. Yang enggak ada itu begini. Oh. Nah, ini perlu dia menunjukkan dalil, karena ini agama, apalagi sholat butuh dalil, tidak boleh sembarangan. Hadirin sekalian, dikatakan di sini hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fi sholati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibayhi wa kana yaf'alu dhalika hina yukabbiru lirruku' wa yaf'alu dhalika idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' wa yaqulu sami'a Allahu liman hamida wa la yaf'alu dhalika fi sujud. Dari Abdullah ibn Umar, seorang sahabat Nabi, putranya Umar bin Khattab. Dia termasuk yang banyak meriwayatkan hadis Nabi dan sahabat yang mencintai untuk mengikuti Nabi dalam semua kehidupannya. Ya, hatta jalannya, cara duduknya, ya, melintasi mana diikuti sama Abdullah ibn Umar, karena dia memahami mengikuti Nabi itu barokah. Ya, mengikuti Nabi itu menang, mengikuti Nabi itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Nabi. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, kalau kamu mengaku cinta Allah, ikuti Nabi, ikuti Rasul ini. Ya, hadirin sekalian. Janais. Ya, dikatakan di sini, katanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, aku melihat jika Rasulullah berdiri salat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan pundaknya. Mengangkat tangan sejajar dengan apa? Pundaknya. Ya, pundak. Beliau melakukan seperti itu ketika takbir untuk ruku. Ya, untuk ruku dia mengangkat tangan juga. Takbir mau ruku ngangkat tangan.
Dan bangkit dari ruku juga mengangkat tangan. Ya, sambil mengucapkan sami Allahu liman hamida. Ya, Allah mendengar orang yang memujinya. Namun beliau tidak melakukan ketika akan sujud. Ketika sujud tidak mengangkat apa? Tangan. Ya. Sami Allahu liman hamida. Allah mendengar orang yang memujinya. Jadi kalimat-kalimat atau doa-doa yang dibaca dalam salat ini luar biasa, mengandung tauhid. Hadirin sekalian, mengandung salam ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ketika orang salat, maka hendaklah dia khusyuk karena dia mengagungkan Allah. Ya, posisi yang paling baik ketika orang itu ya ketika salat itu, apalagi ketika sujud. Hadirin sekalian, ini menunjukkan pentingnya masalah salat. Ya. Jadi di sini Nabi mengangkat kedua tangan sejajar dengan apa? Bahu. Hadis ini riwayat Bukhari. Hadirin sekalian. Begitu juga takbir mau ruku mengangkat tangan. Ya, bangkit dari ruku i'tidal juga mengangkat apa? Tangan. Ya. Ini jelas. Ya, jadi begini. Ini riwayat apa? Bukhari. Dan hadis dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar tahu betul bagaimana cara sholatnya Nabi. Makanya kita ini kalau sholat mengikuti Nabi, karena itu perintah. Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku apa? Sholat. Hadirin sekalian. Kemudian di sini sami Allahu liman hamida, Allah mendengar orang yang memujinya. Ini juga ada hikmah pelajaran. Setiap kita memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, ya, mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan takbir, Allahu akbar. Hadirin sekalian, itu Allah mendengar. Karena di antara sifat Allah as-sam'u, yaitu apa? Mendengar, maha mendengar. Dan nama Allah juga apa? Sami'. Sami' itu apa artinya? Mendengar. Hadirin sekalian. Cuma kalau Allah maha mendengar, karena beda pendengarannya kita dengan apa? Makhluk. Tapi kita apa namanya? Yakini Allah itu mempunyai sifat mendengar. Karena di dalam nama mengandung apa sih? Sifat. Namanya Sami, tapi tuli, aib kan? Hadirin sekalian. Kalau manusia bisa jadi, ya, namanya Sami tapi tuli, jadi tidak mengena. Ya, namanya Kabir tapi kurus badannya. Ya, manusia, tapi bagi Allah tidak mungkin. Di dalam nama mengandung apa? Sifat. Ya, makanya kita tidak boleh menafikan sifat Allah. Sebagaimana orang Mu'tazilah dan orang Jahmiyah dan sebagian kelompok Asy'ariyah Maturidiyah. Ya, Allah yanzil fi sulusul lail akhir. Allah turun ke langit dunia. Kapan itu? Sepertiga malam. Orang Asy'ariyah mengatakan apa? Allah la yanzil. Allah enggak turun. Karena mereka itu membatasi sifat Allah cuma berapa? 12, ada yang 20. Tidak ada itu dalam sifat Allah, nuzul tidak ada. Mereka tidak memasukkan itu. Padahal jelas dalam hadis apa? Allah itu yanzil. Mereka mengatakan la, Allah la yanzil. Yang turun itu rahmatnya. Ya, mereka mengartikan nuzul itu rahmat. Ya, dari mana? Dalam sisi bahasa apa? Nuzul itu, nuzul Quran itu apa artinya? Boleh nggak kita katakan rahmat Quran? Hadirin sekalian. Nah ini orang-orang apa? Asy'ariyah, mereka muslimin tapi dalam masalah akidah asma sifat mereka keliru. Yang lebih parah lagi kelompok Jahmiyah meniadakan semua nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Bayangkan. Begitu juga sebagian Mu'tazilah.
sebagian Mu'tazilah. Jadi kembali di sini as-sam'u termasuk sifat Allah. Manusia juga mendengar, binatang juga mendengar, tapi beda pendengarannya Allah dengan pendengaran apa? Makhluknya. Hadirin sekalian. Jadi Allah mendengar ucapan-ucapan kita. Makanya ucapan ini haruslah benar. La ya ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ketika seorang yalfad yatakallam, ya Allah merintahkan dua malaikat untuk menulis, diawasi kita hadirin sekalian. Ya, qul haqqa walau kana murra au qul khairan au liyasmut. Ya, ucapkan yang baik atau apa? Diam. Ya, jangan sampai kita mengucapkan, kata para ulama, yang suatu hari kamu akan minta maaf. Ya, mengucapkan sesuatu akhirnya nggak dipikir, suatu hari kemudian minta maaf. Ya, jangan seperti itu. Mikir sebelum mengucapkan, sebelum mengeluarkan apa? Statement. Ya, seperti orang-orang zaman sekarang ini. Karena kebodohan dalam masalah agama, akhirnya memahami agama dengan pikirannya sendiri. Kembali kepada hadis ini, hadirin sekalian, ini contoh langsung dari Rasulullah dan dilihat oleh para sahabatnya. Sahabat mengajarkan kepada para tabi'in tentang cara salat Rasulullah. Memang dalam hadis ini hanya hadis, ya, tapi kita bersyukur kepada ulama ahli fikih, para fuqaha, ya, mereka itu memilah dan memilah mana bab salat, ya, mana bab puasa. Ya, ini luar biasa jasa para ulama. Kalau tidak ada mereka, kita nggak tahu mana yang disebut dengan rukun, mana yang syarat. Ya, pokoknya ya umum, hadis-hadis umum, hadirin sekalian. Belum dipilih, belum dipilah. Ya, kita alhamdulillah sudah lengkap. Tinggal beli buku fikih saja. Ya, di situ ada bab thaharah, ada bab wudu, ada bab salat. Ya, sudah dipilih hadis-hadis yang sahih. Ya, dikeluarkan hadis-hadis yang lemah. Ini jasa para ulama, hadirin sekalian. Kita hargai mereka ini. Kita harus memuliakan para ulama. Jangan kita merendahkan mereka. Ya, al ulama warasatul anbiya. Ulama ini apa? Warisannya para nabi. Makanya kata Nabi tadi itu, dunia ini dilaknat dan apa yang ada dalamnya, kecuali orang yang zikir, ibadah, belajar dan mengajar. Bas, berapa ini? 4. Enggak ada ini, kita termasuk mal'un. Kita termasuk apa? Mal'un, mal'unun, yang dilaknat. Hadirin sekalian, zikir, ibadah, belajar dan apa? Mengajar. Ini yang enggak dilaknat. Istisna. Ya, kalau enggak ada ini, hati-hati, kita termasuk yang dilaknat. Dunia, melulu sibuk dengan dunia saja. Ya, ini kena laknat kita, hadirin sekalian. Kemudian hadis berikutnya, hadis ke-218. Hadis Malik ibn Huwairis an Abi Qilabah annahu ra'a Malik ibn Huwairis idza shalla kabbara wa rafa'a yadayhi wa idza arada an yarka'a rafa'a yadayhi wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'a yadayhi. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. Hadis Malik bin Huwairis, ya, diriwayatkan dari Abu Qilabah bahwa dia melihat Malik bin Huwairis ketika salat, ia bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Apabila hendak ruku, ia mengangkat tangannya, dan ketika mengangkat kepalanya dari ruku, ia juga mengangkat kedua tangannya. Lalu dia menceritakan bahwa Rasulullah berbuat seperti ini. yakni dia sahabat Nabi Malik ibn Huwairis. Hadirin sekalian, beginilah maksudnya Rasulullah itu sholat begini. Di sini menunjukkan bahwa para sahabat itu setelah wafatnya Rasulullah mengajarkan kepada manusia bagaimana tata cara ibadah yang mereka lihat langsung dari Rasulullah.
Ini menunjukkan keutamaan para sahabat. Makanya Syiah menghantam dari sisi ini agar umat Islam tidak tahu bagaimana cara ibadah. Dikatakan semua sahabat kafir, ya kecuali beberapa orang saja, Ali, Salman, lainnya kafir. Berarti kalau kafir ya nggak diterima hadisnya. Terus mereka ibadah pakai apa umat Islam? Hadirin sekalian, akhirnya ibadah sakar PDW seperti orang Syiah, ngarang-ngarang ibadah. Ya, apa yang dikatakan oleh syekhnya, ulamanya mereka, ya tanpa dari Nabi. Makanya banyak yang ngawur karena tidak mau mengambil hadis dari sahabat, dianggap kafir. Bayangkan, ini sesatnya mereka. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah nggak usah bingung. Syiah ini memang bentukannya Yahudi, hadirin sekalian. Ya, makanya membela dari siapa? Membela Syiah ini. Ya, yang nyiptakan itu orang apa? Yahudi. Siapa? Abdullah bin Saba, Yahudi Yaman ini, kulit hitam. Ya, pendeta dia, rabi Yahudi. Cuma pura-pura masuk Islam. Ya, tapi ketahuan belangnya, hadirin sekalian, ketahuan belangnya. Ya, orang-orang yang punya niat nggak bagus, ujung-ujungnya akan terlihat topengnya ini. Ya, akan terlihat apa? Topengnya, hadirin sekalian. Seperti Abdullah bin Saba. Tapi banyak umat, ya, manusia ini justru mengikuti mereka. Bayangkan, banyak sekali. Sampai dia mengikuti mereka. Daerah Sana'a, Husiyun itu, Husi, ya banyak yang mengikuti. Di Lebanon, ya di Bahrain, kemudian di mana lagi? Di Kuwait, banyak. Di negeri Arab itu orang Syiah. Ya di Suriah, apalagi di Irak, Iran markasnya. Bayangkan, banyak yang mengikuti Syiah, hadirin sekalian. Orang Arab itu. Ya. Apalagi selain apa? Selain Arab. Karena tadi itu banyak yang enak-enak. Kawin mut'ah enggak apa-apa. Ya berkali-kali enggak apa-apa. Kawin mut'ah itu. Justru mereka membuat hadis palsu. Kawin mut'ah sekali pahalanya sekian. Kawin mut'ah 2 kali pahalanya sekian. Kawin mut'ah yang penting ada mahar, nanti ada ustadznya yang nikahkan, ya sudah. Mau 5 hari, ya sudah 5 hari. Setelah 5 hari dikembalikan cerai. 7 hari biasanya para musafir, biasanya itu. Para musafir yang mereka masuk negeri Lebanon, masuk negeri Iran, masuk negeri Irak, kawin mut'ah. Ya, karena jauh dari apa? Istri. Itu dibolehkan. Kalau bahasa kita ya seperti itu, apa namanya? Prostitusi terselubung. Ya, tapi bukan terselubung, itu sudah jelas mereka. Enggak terselubung kalau di sana. Masuk rumah-rumah kayak gitu sudah. Dalamnya banyak harem. Ya, tinggal sama syekhnya nih. Ya, bayar berapa? Nanti dinikahkan, akadnya langsung di situ, bawa sudah. Ya, seperti itu hadirin, nikah mut'ah. Padahal nikah mut'ah ini diharamkan sama Nabi sampai hari apa? Kiamat. Ya. Jadi inilah tata cara salat Nabi. Hadirin sekalian, penting di sini salat ini kita pelajari, terutama dari sisi dalilnya. Ini riwayat Bukhari ini. Jadi mau takbir angkat tangan, gini. Ya, mau rukuk takbir juga angkat tangan. Ya, kemudian bangkit dari rukuk, i'tidal juga apa? Takbir angkat tangan. Begini. Ya, ini riwayat Bukhari dan para sahabat langsung melihat. Ya, aku melihat Rasul salat seperti ini. Kalau sudah melihat ini hadisnya sahih, hadirin sekalian, mutawatir. Para sahabat langsung melihat Nabi. Bagaimana enggak utama? Ya, makanya kita disuruh memahami agama ini dengan pemahamannya para sahabat. Mereka yang disebut dengan salaf itu ya mereka itu.
Ya, orang nggak paham salaf itu dipikir apa baru sekarang. Orang yang belajar Saudi itu salafi. Tokoh-tokohnya nggak paham, asal-asalan ya untuk menuduh salafi wahabi. Ya, salafi itu orang yang mengikuti sahabat. Salaf itu yang dulu maksudnya. Hadirin sekalian. Ya. Salafi wahabi suka mengkafirkan, susah, sudah tuduhan. Ya, tapi kalau suruh duduk di meja gitu dialog baru paham mereka. Ya. Dibuat politik akhirnya. Seperti sekarang ini rame, ya, gara-gara wayang terus apa lagi. Ya. Tapi nggak usah ikut-ikutan hadirin sekalian. Biarkan yang besar-besar aja yang bertarung. Kita ini masyarakat bawah melihat yang penting ini Bahlul, yang pinter ini, kan gitu. Ini berdasar, ini yang enggak berdasar, nggak usah diikuti gitu aja. Kita nggak usah ikut, kita capek hadirin sekalian. Udah paham, udah jelas sudah. Ya, kita berpihak kemana sudah jelas. Kalau ngikuti capek kita ini. Memang dibuat rame. Dibuat apa? Rame seperti itu. Kemudian membaca takbir setiap turun dan bangun dalam sholat kecuali bangun dari rukuk. Ya, membaca sami Allahu liman hamidah. Jadi semuanya gerakan baca takbir, mulai takbiratul ihram, rukuk takbir, sujud takbir, duduk dari 2 sujud takbir, ya kan? Dari sujud ke atas apa takbir, kecuali dari rukuk i'tidal. Ya, yaitu mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah. Ya, ini berlaku bagi imam. Nanti dijelaskan di sini. Imam. Kalau makmum mengucapkan apa? Rabbana walakal hamd. Begitu. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana yusalli bihim fayukabbiru kullama khafada wa rafa'a fa idza sarafa qala inni la asbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwa Abu Hurairah pernah salat mengimami para sahabat. Ya, ia bertakbir setiap turun dan bangun. Dipraktikkan langsung sama Abu Hurairah. Selesai salat ia berkata, sungguh aku adalah orang yang paling mirip salatnya dengan Rasulullah daripada kalian. Maksudnya di sini Abu Hurairah mungkin waktu itu menjadi imam sahabat-sahabat muda, sahabat-sahabat junior, dan juga sebagian tabi'in. Karena Abu Hurairah itu selepas wafat Rasulullah, dia pergi ke Suriah. Dia berdakwah. Hampir para sahabat keluar Madinah, hadirin sekalian. Kenapa? Karena ada amanah. Orang Madinah sudah kenal agama Islam. Tapi di luar Madinah, di Irak, ya, di Iran, kemudian di mana Suriah, banyak yang belum kenal. Para sahabat banyak pergi ke Suriah. Maka di Suriah itu banyak keturunannya para sahabat. Abu Hurairah juga. Abu Hurairah itu awalnya miskin kan? Dia itu termasuk apa? Ahlus Sufa. Dari Yaman dia. Ya, dia tinggalkan negerinya menuju Madinah, masuk Islam tahun ke-7 Hijriah dan bersama Nabi. Sama Nabi berarti berapa? 2 tahun lebih. Tapi dia paling banyak meriwayatkan hadis karena dia setiap hari sama Rasul. Mulai pagi, siang, sore, malam di masjid bersama Rasulullah. Belajar bersama Rasulullah sehingga tidak heran hadirin sekalian, Abu Hurairah ini banyak meriwayatkan apa? Hadis dan melihat bagaimana Rasulullah salat. Makanya dia yakin itu tidak ada yang paling persis salatnya dengan Rasul kecuali aku daripada kalian. Seperti ini salatnya Rasulullah. Begitu hadirin sekalian. Dijelaskan sama Abu Hurairah, ya, dia itu Rasulullah itu bertakbir ya setiap turun dan bangun. Selalu bertakbir. Hadis ini riwayat Bukhari. Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhr ad-Daus, suku Daus. Tapi orang Syiah mengkafirkan Abu Hurairah. Ya, kafir.
Karena dia paling banyak meriwayatkan hadis. Supaya umat Islam ini menjauhi dari Abu Hurairah. Tapi mereka lupa Allah menjaga agama ini. Ya, justru umat Islam Ahlus Sunnah semakin banyak menerima Abu Hurairah. Ketika orang Syiah mengkafirkan, menuduh Abu Hurairah yang bukan-bukan, dibalas sama para ulama, dibela mati-matian. Begitu juga ketika orang Syiah menuduh Aisyah, mengkafirkan Aisyah, dibela sama para ulama. Ya, nah ini hadirin sekalian, termasuk penjagaan Allah terhadap agama ini. Ya, Abu Hurairah termasuk yang berkhidmah sama Nabi. Ya, murid langsung Nabi. Hadirin sekalian. Beda orang yang melihat Nabi bersama Nabi dengan tabi'in. Walaupun sealim-alimnya tabi'in. Tabi'in itu ada yang alim. Bahkan ibadahnya mungkin mengalahkan sahabat. Tabi'in. Tapi tetap masih kalah dengan sahabat misalnya yang belajarnya kurang, perang tok gitu ya. Dari sisi ilmu kurang, tetap para sahabat lebih tinggi daripada siapa? Para tabi'in. Kenapa? Melihat Rasul. Beda dengan yang tidak melihat. Pernah ditanya Ibnu Mubarak, seorang ulama tabi'in, Abdul Mubarak, mana yang lebih mulia, Muawiyah bin Abi Sufyan atau Umar bin Abdul Aziz? Siapa Umar bin Abdul Aziz? Khalifah umat Islam, adil luar biasa. Waktu dipimpin sama Umar bin Umar bin Abdul Aziz, cucunya Umar bin Khattab. Ya. Muawiyah sahabat, terlibat perang sama siapa? Ali. Karena ijtihad. Ya. Mana yang lebih mulia? Abdul Mubarak menjawab apa? Wallahi katanya, debu yang menempel di hidungnya Muawiyah lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Debunya tuh yang menempel. Apalagi siapa? Muawiyahnya. Kenapa? Karena Muawiyah sahabat Nabi, melihat Nabi, sama Nabi dikasih apa namanya, tugas menulis wahyu. Muawiyah cerdas. Hadirin, walaupun dia terakhir berselisih dengan siapa? Ali bin Abi Thalib dalam perang apa itu? Siffin. Dia mengatakan begitu supaya orang paham beda tabi'in dengan apa? Sahabat. Ya, sahabat lebih tinggi. Debu yang menempel di kakinya Muawiyah, debunya aja lebih baik daripada apa? Umar bin Abdul Aziz. Apalagi badannya. Hadirin sekalian. Ya, tidak bisa dijangkau. Karena melihat Nabi, bicara sama Nabi, beda, itu pahalanya tinggi itu. Belum yang lain-lainnya ini. Ya, seperti itu. Nah, ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia orang yang tahu tentang salatnya Nabi. Ya, jadi kita harus terima ini, hadirin sekalian. Apalagi yang meriwayatkan Imam Bukhari. Sahih sudah. Ya, padahal dia ini bukan orang Arab ini, Bukhari. Dari Bukhara. Bukhara itu mana? Rusia sana. Tapi lebih pintar daripada orang Arab. Imam Bukhari. Bahasa Arabnya lebih fasih daripada orang Arab. Ya, kok bisa begitu? Ya, siapapun hadirin sekalian, kalau belajar kita akui. Berapa banyak orang Arab, keturunan Arab tidak bisa bahasa Arab? Ada enggak? Di antaranya ada enggak? Keturunan Arab, wajahnya Arab, modal wajah tok, tapi bisa bahasa Arab. Bis yukul sama rasin, ngomongnya begitu aja. Ada orang Arab diajak bicara, sampai ada orang Arab menegur, kamu ini modal wajah tok, ngomong bahasa Arab tak bisa. Tapi ada orang-orang Jawa belajar, masya Allah fasih dia. Maka dia berhak untuk mendapatkan ilmu ini. Hadirin sekalian, salah sendiri enggak belajar. Ya, berapa banyak wataniyin, ahlul watan. Ya, selain orang Arab, mereka belajar. Bertahun-tahun mereka belajar. Belasan tahun, 20 tahun, 25 tahun belajar Arab, agama Islam. Maka mereka berhak untuk mendapatkan apa? Ilmu ini. Ya, siapapun, al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah ilmu ini
ada yang hilang dari orang mukmin. Maka siapapun yang mendapatkan ini maka dia berhak. Hadirin sekalian, walaupun dia bukan apa orang Arab. Seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari bukan orang Arab. Tapi diadu sama ulama-ulama di Baghdad, kalah semuanya sama Imam Bukhari. Diadu macam-macam, masalah akidah, masalah hafalannya, kalah semuanya. Ya, sehingga mereka menghormati Imam Bukhari. Tapi juga musuhnya banyak Imam Bukhari. Dimusuhi. Bahkan terakhir mau meninggal dimusuhi dia, diusir. Hadirin sekalian. Dan itu wajar para ulama itu. Begitu cobaannya, ya semakin tinggi imannya, semakin besar apa? Cobaannya. Diusir Imam Bukhari. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diusir, ya dari kampung halamannya, diusir. Hadirin sekalian. Sebagaimana juga Rasulullah juga apa diusir. Kemudian hadis berikutnya, hadis ke-220. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati yukabbir hina yaqum, thumma yukabbir hina yarka', thumma yaqulu sami'a Allahu liman hamida hina yarfa' sulbahu min ar-ruku', thumma yaqulu wa huwa qa'im rabbana walakal hamd, thumma yukabbir hina yahwi, thumma yukabbir hina yarfa' ra'sahu, thumma yukabbir hina yasjudu, thumma yukabbir hina yarfa' ra'sahu, thumma yaf'alu dhalika fi as-salati kulliha hatta yaqdiyaha, wa yukabbir hina yaqumu min as-santaini ba'da al-julus. Akhrajahu al-Bukhari. Jadi saya artikan dulu di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, beliau takbir saat mulai takbiratul ihram. Takbir juga ketika akan ruku takbir sambil membaca sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu. Ketika mengangkat punggungnya i'tidal dari ruku, ya dia juga bertakbir. Kemudian saat posisi berdiri beliau ketika takbir, ketika turun sujud kemudian beliau takbir. Ketika mengangkat kepala dari sujud duduk takbir. Ya. Lalu takbir ketika sujud dan ketika mengangkat kepala dari sujud, kemudian beliau melakukan seperti itu dalam salat seluruhnya hingga selesai. Dan beliau juga bertakbir ketika bangkit dari 2 rakaat setelah duduk tasyahud awal. Ya, takbir ketika bangkit dari tahiyat awal, bangkit dengan apa? Takbir juga. Hadirin sekalian. Nah, inilah salat apa Nabi. Nanti kita akan lanjutkan tentang gerakan-gerakan salat yang lainnya. Hadirin sekalian. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.